selamat pagi Bapak Ibu Pemuda-Pemudi Jemaat GKI Banjarbaru. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah hari ini Minggu 2 Agustus 2020, kita memperingati Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Hari Pemuda ini mengangkat tema Alfa dan Omega dan subtema berakar dalam kebenaran. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang pertama hingga yang kelima dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Dan khotbah terambil dari 1 Petrus 1 ayat 5 hingga yang ke-11 di bawah perikop Gembalakanlah tawanan domba Allah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Lisa Arianti STH, dan yang bertugas pada hari ini adalah seksi pelayanan pemuda dengan pendamping Ibu Penutua FI Widya Stuti dan berita jemaat oleh Saudari Diakon Ana Firmaula Hutapea dan ditugas oleh Diakon Korliance Ivaste Lembantobi. Dikolekte oleh Saudari Yeptiana dan sebagai MC saya sendiri Puspitasari Maria Putri. Untuk petugas musik akan dimainkan oleh seksi pelayanan pemuda GKI Banjarbaru dengan song leader Saudari Sarah Sinaga dan Seli Agustina, dan organis oleh Saudari Paula Carolina dan bass oleh Saudara Yudi. Gitaris oleh Saudara Januarda dan cajon oleh Saudara Adit. Ibadah hari ini didukung oleh segenap kru seksi pelayanan pemuda dan tim multimedia GKI Banjarbaru. Mari Bapak Ibu Pemuda Pemudi Jemaat GKI Banjarbaru, kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk bersekutu di dalam ibadah ini. Semoga karunia Roh Kudus melimpahi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pada hari ini saya akan membacakan berita jemaat pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing, dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi Banjarbaru. Pengumuman yang pertama. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya yang pertama Saudara Wisnu Dharma Ismanda, anggota Jemaat GKI Banjarbaru, putra dari Bapak Bambang Ismanto dan Ibu Dermawan Butar-Butar, anggota Jemaat Gereja GPDI Anugerah Sepapa, dengan Saudari Andreiniana Maria, putri dari Bapak Bumang dan Ibu Nurtine, anggota Jemaat Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Kandui, pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Kandui, Kalimantan Tengah. 2. Saudara Triono Budi Krit, sarjana hukum, putra dari Bapak L. Philip T. Asuling dan Ibu Hayuni, anggota Jemaat GKI Banjarbaru, dengan Saudari Mega Aurine, putri dari Bapak Laimin dan Ibu Paridawati, anggota Jemaat GKI Labuhan, pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 10 WITA di GKI Labuhan. Pengumuman yang ketiga. Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKI secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan.
Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan kepada Ketua Lingkungan masing-masing atau Sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang keempat, berdasarkan hasil koordinasi dengan Koordinator Tim IT GKE Banjarbaru, maka kegiatan Gladi untuk persiapan live streaming ibadah hari Minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16 WITA di GKE Banjarbaru. Untuk itu, dimohon seluruh petugas live streaming bisa hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang kelima, kewajiban warga jemaat GKE Banjarbaru. 1. Iuran anggota jemaat tahun 2020 sebesar 5.000 per anggota keluarga per bulan. 2. Iuran kematian tahun 2020 sebesar 5.000 per anggota keluarga per bulan. 3. Sumbangan 1.000 sumbu tahun 2020 sebesar 1.000 per anggota SIDI per bulan. 4. Transport PAK tahun 2020 sebesar 5.000 per keluarga per bulan. 5. Mata uang terkecil atau PMT. Dan 6. Beras segenggam. Demikian berita jemaat ini saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan mata-matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah, sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKI ini, bersatu hati untuk memandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne dan KPRP GKE.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa dalam keadaan kami sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Allah dalam Yeremia 33 ayat 8 berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya
sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dengan perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh dan kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kembali jemaat menyanyi dari NKB nomor 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan pemuda. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great
Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Lisa Arianti STH. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dalam rangka perayaan Hari Pemuda GKE diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai ayat 11 di bawah perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar cinta kasih, kebaikan, kemurahan dan berkat-berkat yang telah Engkau nyatakan dan akan terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Teristimewa anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Terima kasih pula atas hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk menikmati hari baru dan menikmati bait-Mu dalam ibadah minggu saat ini. Kami bersukacita atas Hari Pemuda GKE yang boleh kami rayakan saat ini. Dan kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bapa Surgawi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Ajarilah kami untuk senantiasa memegang firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita semua sependapat bahwa kaum muda merupakan generasi penerus yang berperan sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, dan secara khusus generasi muda Kristen, keberadaan mereka sangat penting bagi gereja untuk melanjutkan pelayanan dan menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Namun saudara, apa jadinya bila generasi muda tidak memiliki sikap dan karakter yang baik? Apa jadinya jika pemuda Kristen tidak memiliki iman yang kokoh dan karakter Kristus dalam dirinya? Ibarat pondasi, maka ia akan menjadi pondasi yang rapuh, yang akan menghancurkan suatu bangunan. Oleh karena itu firman Allah
merupakan suatu kebenaran yang harus ditanamkan di dalam diri kaum muda untuk menghasilkan generasi muda Kristen yang beriman teguh dan berkarakter Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini dalam rangka Hari Pemuda GKE, kita belajar dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11, di mana perikop ini berisi pengajaran dan nasihat-nasihat dari Rasul Petrus bagi jemaat Kristen, khususnya juga bagi orang-orang muda. Rasul Petrus menyampaikan beberapa hal utama dan penting yang patut dimiliki dan harus menjadi karakteristik orang-orang muda Kristen. Apa sajakah itu? Yang pertama, kepatuhan atau ketundukan. Saudara, kata patuh seringkali dimengerti secara negatif sebagai bentuk ketidakberdayaan. Tetapi sesungguhnya kepatuhan merupakan sebuah kata positif dan sebuah tindakan mulia yang menunjukkan kebesaran hati seseorang. Dalam nas hari ini Rasul Petrus mengingatkan supaya sebagai orang-orang muda mereka wajib tunduk kepada orang-orang tua dalam ayat yang kelima. Nah, sikap tunduk kepada orang tua yang dimaksud di sini juga adalah sikap menghormati orang-orang yang lebih tua, taat pada peringatan, teguran, dan wewenang mereka yang memerintahkan apa yang seharusnya difirmankan oleh Allah. Sikap tunduk dan hormat pada orang tua, baik karena berdasarkan usia ataupun karena jabatan, merupakan sikap hati yang lahir dari kerendahan hati dan tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki kesombongan dan kecongkakan. Karena itu, saudara-saudara, hal yang kedua yang mau ditekankan oleh Rasul Petrus dalam nas ini yaitu tentang pentingnya sikap kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati sangat penting? Paling tidak ada dua alasan mendasar. Yang pertama, bahwa perhiasan dan pakaian yang paling menarik dalam hidup seseorang adalah kerendahan hati. Karena itu Rasul Petrus memerintahkan setiap orang untuk memiliki pikiran, tindakan, penampilan, dan kepribadian yang dihiasi dengan kerendahan hati. Yang kedua, ada banyak dampak positif ketika semua orang hidup dalam rendah hati. Di antaranya, kerendahan hati merupakan sarana terbaik untuk menciptakan dan mempertahankan situasi damai sejahtera dan ketertiban di dalam jemaat dan masyarakat. Sebaliknya, kecongkakan akan menjadi senjata bagi perpecahan. Dan orang-orang percaya, khususnya kaum muda Kristen, adalah agen-agen pembawa damai. Karena itu, karakter rendah hati harus dimiliki dan berakar dalam diri orang-orang muda Kristen. Selain itu, saudara-saudara, seseorang yang memiliki karakter rendah hati akan mengalami kasih dan anugerah Allah di dalam hidupnya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima ini, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus juga mengingatkan tuntutan untuk menjadi rendah hati itu tidak hanya berlaku di antara sesama saja, tetapi juga di hadapan Tuhan Allah yang maha besar. Sebab tangan Tuhan yang dahsyat dapat dengan mudahnya merendahkan manusia yang congkak dan sombong. Sebaliknya, Tuhan Allah akan sangat mudah untuk meninggikan seseorang yang rendah hati. Dalam ayat yang ke-6, nas kita pada saat ini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan yang ketiga, ibu bapak saudara-saudara, setelah kerendahan hati, Rasul Petrus juga mengajarkan jemaat tentang
tidak khawatir dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam ayat yang ke-7, nas kita pada saat ini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, hal yang selalu ada dalam hidup manusia adalah perasaan khawatir. Dan Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang percaya, khususnya pada masa penulisan kitab ini, sedang berada di dalam situasi yang sangat berat. Dan hal itu memicu kekhawatiran dan rasa takut yang besar di dalam diri mereka. Tidak terkecuali juga dengan kita, orang-orang percaya di masa kini, juga orang-orang muda sekarang ini. Bisa jadi kita sedang merasa, kita pernah atau sedang merasa takut, khawatir, bimbang, cemas tentang banyak hal. Bisa tentang pekerjaan, tentang pendidikan, pendamping hidup, kepastian masa depan, dan lain sebagainya. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana bisa kita katakan ini merupakan fase kehidupan yang sulit dan berat, yang penuh dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan. Sehingga menimbulkan rasa khawatir, takut, cemas di dalam hati kita. Ibu bapak, saudara-saudara, semua orang dimungkinkan untuk mengalami kekhawatiran, namun kekhawatiran yang berlebihan dan terus-menerus hanya akan memperlihatkan ketidakpercayaan dan keraguan kita akan kuasa Allah dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, Rasul Petrus dalam nas pada hari ini mengatakan, sekali lagi dalam ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kita memang tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega, Dia mengetahui segala sesuatu. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, tetapi Tuhan berdaulat atas kehidupan ini dan Ia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal yang kita khawatirkan mungkin terjadi, tetapi mungkin juga tidak. Namun Ia pasti memelihara kita. Hal yang keempat yang mau dijelaskan atau dinasihatkan oleh Rasul Petrus melalui nas hari ini, yaitu ia mengingatkan agar jemaat Tuhan senantiasa hidup dalam kesadaran dan berjaga-jaga. Dalam ayat yang ke-8 dia dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah pepatah mengatakan, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kuat dan kencang pula angin yang menerpanya. Nah, hal percaya dan beriman kepada Yesus juga keadaannya hampir sama. Semakin seseorang mengasihi Yesus, maka tantangan yang dihadapinya di dunia ini juga akan semakin besar. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas dari segala masalah. Menjadi pemuda Kristen juga harus siap dengan berbagai tantangan dan godaan. Sebab firman Tuhan hari ini katakan, si iblis lawan kita berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-8. Namun saudara-saudara, jika orang percaya yang diibaratkan seperti pohon itu tadi, sekuat apapun terjangan angin atasnya tidak akan membuatnya tumbang jikalau ia memiliki akar yang kuat. Justru semakin kencang angin yang menerpa, itu berguna untuk menjadikan pohon tersebut semakin kokoh.
Maka tantangan dan pergumulan seharusnya tidak membuat kita mundur, melainkan semakin teguh di dalam iman dan semakin yakin untuk melangkah maju bersama Yesus. Sebab apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Ia pasti memelihara kita. Ia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, karakter Kristiani yang terdiri dari sikap patuh, rendah hati, tidak khawatir, penyerahan diri kepada Allah, dan berjaga-jaga, kiranya senantiasa ada di dalam diri orang-orang percaya, khususnya orang-orang muda Kristen. Sebab karakter itulah yang akan menghantar generasi muda pada potensi terbaiknya dan membawa mereka pada masa depan yang penuh dengan harapan. Selamat Hari Pemuda GKE, selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semua dimampukan untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, menghormati orang tua, rendah hati, tidak khawatir, berserah kepada Yesus, dan berjaga-jaga senantiasa. Terima kasih pula ya Bapa atas kaum muda Kristen, khususnya pemuda GKE, dengan segala keberadaan, karunia, dan talenta yang Engkau berikan kepada mereka. Berkatilah generasi muda kami ini ya Bapa, agar mereka dapat menjalani masa muda mereka dengan sebaik-baiknya, melakukan hal-hal yang positif, berguna dan bermanfaat, baik bagi diri mereka sendiri, terlebih segala yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan anak-anak mudamu untuk dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dan tantangan iman. Mampukan mereka untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Mampukan mereka juga untuk tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan mereka. Berkatilah anak-anak muda kami ini ya Bapa dalam pendidikan mereka, pekerjaan, harapan, cita-cita, keseharian, dan masa depan mereka. Berkati pula seksi pelayanan pemuda dan remaja GKE, khusus yang ada di GKE Banjarbaru ini, Komisi Pelayanan Remaja Pemuda tingkat resort dan sinode, agar terus menjadi wadah rohani yang baik bagi pemuda-pemudi GKE untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkatilah para pengurus agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati juga jemaat-Mu sebagai orang tua. Berilah kami senantiasa hikmat dan kebijaksanaan, serta kemampuan untuk dapat mendidik dan membimbing generasi muda kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat menjadi teladan dalam perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga Kristen. Biarlah senantiasa diberkati sehingga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga Kristen. Dan kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah mereka juga dimampukan untuk dapat melayani dengan penuh sukacita, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing.
Kiranya mereka senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk menghadapi pergumulan sakit penyakit mereka. Bahkan kiranya Engkau Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Bagi jemaat yang berduka cita pada saat ini, oleh karena kehilangan orang terkasih, atau karena pergumulan dan beban berat di dalam hidup mereka, Engkau Tuhan sumber kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Kiranya senantiasa menguatkan dan memampukan mereka. Bahkan pada saatnya duka cita mereka, boleh Engkau gantikan dengan sukacita. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam minggu ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Terima kasih Bapa atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi jemaat-Mu. Seiring dengan pertambahan usia, biarlah segala yang baik yang datangi daripada Tuhan boleh nyatakan dan tambahkan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kami semua boleh senantiasa bertumbuh dewasa di dalam iman dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik tiap-tiap hari. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang menjalani kehidupan mereka sebagai seorang janda, duda, lansia, anak yatim piatu. Dalam segala keberadaan mereka saat ini ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan selalu ada untuk menyertai, memberkati, memelihara mereka. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, seluruh anggota jemaat GKI Banjarbaru, agar kiranya senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Dan bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit karena virus corona, Tuhan juga kiranya menguatkan, memampukan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Kami mendoakan juga bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, biarlah damai sejahtera-Mu dan segala kebaikan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Para pemimpinnya juga Tuhan berkati, karuniakan mereka roh hikmat, kebijaksanaan. Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, biarlah dimampukan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik, mengambil setiap kebijakan yang terbaik dan membawa damai sejahtera bagi bangsa ini. Bapak Surgawi, ada begitu banyak hal yang kami ingin minta dan sampaikan di dalam doa kami saat ini. Namun oleh karena keterbatasan kami ya Bapa, kami tidak mampu mengucapkannya satu demi satu, namun kami percaya Tuhan Engkau mengetahui kedalaman hati kami, Engkau mengetahui setiap apa yang kami butuhkan dan perlukan di dalam hidup kami. Maka kami menyerahkan seru doa, permohonan, harapan kami pada saat ini, dan kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mendengarkan seru doa kami, bahkan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami kepadamu.
Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dan ajarkan kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah pengutusan dan berkat. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.